Shalom dan selamat pagi saudaraku. Puji syukur kepada Tuhan, pagi ini kita semua dalam keadaan baik, sehat, penuh sukacita, dan berkat Tuhan melimpah. Sebelum mendengarkan dan menerima firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Kembali kami mau mendengarkan pesan firman-Mu pada pagi ini. Jamah hati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi ini adalah teladan hidup jemaat mula-mula. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan tekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku sekalian, gereja mula-mula saat itu dimulai dari satu tempat di Yerusalem. Jemaat mula-mula berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa, karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik dan penuh tekanan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Mereka disukai semua orang. Mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati sepikir dan sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, dengan prinsip segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada mereka semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila gereja mula-mula sangat peka terhadap kebutuhan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman yang sekarang ini, cenderung bersikap egois karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Pola hidup jemaat gereja mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun kubu-kubu dan sengaja menutup mata terhadap saudara seiman yang membutuhkan. Menyedihkan sekali bagi kita orang percaya tak punya kasih dalam wujud nyata. Itu artinya mereka tak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, bagaimana kita orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bila tak punya kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan
atau teori yang muluk-muluk tentang Alkitab, tetapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Bagaimana kenyataannya? Banyak orang Kristen yang enggan menabur kebaikan kepada sesama. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Ini adalah tantangan bagi kita umat Tuhan untuk menjalankan peran sebagai terang dunia. Saudara-saudaraku, kita harus ingat bahwa dari buahnya pohon itu dikenal. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan firman-Mu pada pagi ini. Kami percaya kepadamu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik dan penuh kasih. Bimbinglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat hidup saling mengasihi dan melakukan perbuatan baik bagi orang lain, sehingga kami dapat menjadi teladan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.